Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifi Wasrika, NIM 200339096, akan membahas pembahasan latihan soal handout 6 dan 7, di mana soalnya terdiri dari 4 soal. Untuk soal pertama, 1A, rumuskanlah sistem koordinat rotasi berdasarkan gambar berikut. Nah, pada gambar berlaku persamaan V sama dengan V aksen tambah omega XR aksen. Pada gambar itu terdapat 3 sumbu, di mana ada sumbu X, Y, dan Z. Nah, untuk rumus sistem koordinat rotasi, V sama dengan, maksud saya F, sama dengan F aksen tambah omega XR aksen. Di mana jika diturunkan akan menghasilkan dt sama dengan dr aksen per dt tambah omega XR aksen. Dan jika R aksennya dioperasikan maka akan menghasilkan d per dt tambah omega X. Nah, jika persamaan di atas dikenakan ke vektor V, maka dv per dt sama dengan d per dt tambah omega X dikali P. Di mana sama dengan dv per dt sama dengan omega X dikali P. Nah, karena hasilnya dv per dt omega X dikali P, maka sistem koordinat yang didapat itu adalah sistem koordinat Kartesian. Lalu untuk nomor soal selanjutnya yaitu nomor 1B. Apakah syarat atau karakteristik yang membedakan kerangka acuan inersia dengan kerangka acuan non-inersia? Nah, pada kerangka inersia itu bergerak dengan kecepatan konstan, sedangkan pada kerangka non-inersia itu kecepatannya berubah. Itu bisa dipercepat atau diperlambat. Lalu yang kedua yaitu pada kerangka inersia berlaku hukum inersia, sedangkan pada kerangka non-inersia tidak berlaku hukum inersia. Nah, untuk yang perbedaan terakhir yaitu pada kerangka inersia tidak terdapat gaya-gaya fiktif, sedangkan pada kerangka non-inersia itu terdapat atau muncul gaya fiktif agar hukum gerak Newton itu tetap berlaku. Lalu soal selanjutnya yaitu nomor 2A, rumuskan posisi pusat massa dinamika sistem partikel, sebuah sistem yang terdiri dari 3 partikel, di mana masing-masing terdiri dari unit massa M1, M2, M3. Nah, dengan posisi R1-nya sama dengan 2I tambah 4J tambah 3K, sedangkan P1 sama dengan I tambah 2J tambah 2K. Lalu untuk R2-nya sama dengan I tambah 2J tambah 3K, dan untuk V2 sama dengan 3I tambah 2J tambah K. Lalu untuk R3 sama dengan 5I tambah 2J tambah 3K, dan untuk V3 sama dengan 2I tambah J tambah 2K. Nah, pusat massa terletak pada jarak X, Y, dan Z, dan titik asal. Maka didapat hubungan M1 ditambah M2 ditambah N, di mana MN maksud saya, di mana MN adalah keseluruhan massa dikali R, sama dengan M1 kali R1 tambah M2 kali R2 ditambah MN tambah RN. Nah, oleh karena itu didapat R sama dengan sigma MKRK per sigma MK, sama dengan sigma MKRK per sigma M total, di mana sigma adalah jumlah, MK adalah massa, dan M total adalah massa keseluruhan, sedangkan RK adalah posisinya. Nah, di mana untuk X itu sama dengan 1 per M sigma MKXK. Begitu juga dengan Y sama dengan 1 per M sigma MKYK. Dan untuk Z sama dengan 1 per M sigma MKZK. Nah, lalu soal selanjutnya yaitu 2B.
Dengan menggunakan rumus pusat massa, hitunglah vektor posisi pusat massa di atas. Nah, di mana rumusnya adalah R sama dengan sigma MKRK per sigma MK. Untuk Rx sama dengan M1 dikali Rx1 ditambah M2 dikali Rx2 ditambah M3 dikali Rx3 per M1 ditambah M2 ditambah M3. Nah, untuk Rx sendiri itu bisa diambil dari di mana nah, ini adalah soal 2A tadi di mana X-nya adalah I dan untuk Y adalah J dan untuk Z adalah K. Ini R1X, ini R2X dan ini R3X. Begitu juga Y dan Z-nya. Lalu langsung saya dimasukkan ke rumus. Misalnya Rx tadi kan 2M M1 ditambah M2 ditambah 5M3 per M1 tambah M2 ditambah M3. Begitupun juga dengan RY dan RZ-nya. Nah, untuk soal nomor 3A, buktikan persamaan vektor kecepatan pusat massa adalah R aksen sama dengan 1 per M sigma MK R aksen K. Nah, persamaan vektor kecepatan pusat massa itu adalah R sama dengan sigma MK RK per sigma MK. Di mana sama dengan sigma MK RK per M. Nah, untuk M itu sama dengan sigma MK, di mana sigma MK ini merupakan jumlah dari keseluruhan massa dalam sistem dan penjumlahan sigma dari K sama dengan 1 sama dengan K sama dengan N. Maka didapat X sama dengan 1 per M sigma MKXK, lalu untuk Y sama dengan 1 per M sigma MKYK, dan untuk Z sama dengan 1 per M sigma MKZK. Nah, jadi pusat massa merupakan posisi rata-rata dari massa berat kecepatan atau F, V sama dengan turunan dari vektor posisi pada pusat massa itu dapat diperoleh dengan diferensiasi terhadap T, di mana didapat V sama dengan R aksen atau turunan vektor posisi sama dengan 1 per M sigma MK R aksen K. Lalu untuk soal nomor 3B, itulah kecepatan pusat massa sistem partikel untuk soal 2A di atas soal 2A tadi ya yang ada R1 dan F1-nya. Nah, untuk kecepatan pusat massa sistem partikel itu rumusnya FPM sama dengan M1 kali P1 ditambah M2 dikali P2 ditambah M3 dikali P3 per M1 tambah M2 ditambah M3. Langsung saja masukkan pada rumus tersebut, P1-nya berapa, P2-nya berapa, dan P3-nya berapa, lalu didapat hasil sama dengan 6I ditambah 5J ditambah 5K. Nah, untuk soal nomor 4 atau soal terakhir, tunjukkanlah bahwa energi kinetik dari dua sistem partikel adalah setengah mv kuadrat ditambah mu v kuadrat. Nah, untuk energi kinetik partikel itu sendiri adalah jumlah energi kinetik masing-masing partikel, di mana energi kinetik sistem sama dengan sigma I setengah mi VI kuadrat sama dengan sigma I setengah MI dikali VI dikali VI. Lalu sama dengan sigma I setengah MI dikali kecepatan pusat massa kuadrat ditambah sigma I setengah MI dikali kecepatan relatif ditambah kecepatan pusat massa dikali sigma MI dikali kecepatan relatif sama dengan sigma I setengah dari MI kecepatan pusat massa kuadrat ditambah sigma I setengah dari MI kecepatan relatif kuadrat. Nah, didapatkan hasil sama dengan setengah M kali kecepatan pusat massa kuadrat ditambah sigma I setengah MI dikali kecepatan relatif kuadrat.
Nah, untuk suku pertama adalah energi kinetik yang berhubungan dengan pusat massa. Dan untuk suku kedua adalah energi kinetik sistem partikel yang relatif terhadap pusat massa, di mana EK2 atau energi kinetik dua sistem sama dengan setengah M dikali kecepatan pusat massa kuadrat ditambah setengah MI dikali kecepatan relatif kuadrat. Nah, didapat sama dengan setengah dikali M dikali kecepatan pusat massa kuadrat ditambah MI dikali kecepatan relatif kuadrat. Atau sama dengan setengah dikali M V kuadrat ditambah nu V kuadrat. Maka terbukti bahwa energi kinetik dari dua sistem partikel adalah setengah M V kuadrat ditambah nu V kuadrat. Nah, sekian pembahasan soal dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.